TNI mengerahkan prajurit untuk pengamanan kejaksaan di seluruh Indonesia. Panglima TNI Agus Subianto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi, Kejati, dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Perintah tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR 442/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Dalam telegram tersebut, Panglima TNI mengerahkan personil dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar membenarkan informasi adanya pengamanan dari TNI untuk Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Ada pengamanan yang dilakukan oleh TNI terhadap kejaksaan hingga ke daerah. Pengamanan itu bentuk kerjasama antara TNI dengan kejaksaan, ungkap Harley saat dikonfirmasi wartawan. Ia mengatakan pengamanan tersebut merupakan bentuk kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung. Pengarahan personel Tentara Nasional Indonesia di seluruh kantor kejaksaan dicurigai menjadi tanda-tanda Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan dibubarkan. Hal itu disampaikan analis politik dan militer Universitas Nasional Unhas Jakarta, Slamet Ginting, dalam video yang diunggah di kanal YouTube Heru Subono Point berjudul Situasi Genting dan Darurat, Panglima TNI kerahkan pasukan jaga seluruh kantor kejaksaan. Ginting mengatakan dirinya menunggu kasus besar apa yang akan ditangani Kejaksaan Agung sehingga butuh pengawalan ketat dari TNI. Ini berarti ada sesuatu. Apakah akan ada sabotase terhadap kasus-kasus ini sehingga hilang? Ini kan pembuktian juga, pembuktian dari asta-citanya Presiden Prabowo. Yang nomor satu itu kan pemberantasan korupsi, kata Ginting seperti dikutip Ramol, Senin 12 Mei 2025. Ia menerangkan dengan adanya pengawalan ketat dari TNI di kantor kejaksaan, publik akan memberikan asumsi jika Presiden Prabowo lebih percaya terhadap Kejagung ketimbang KPK dan Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Apakah ini terjemahannya akan ada operasi besar-besaran yang mengandalkan Kejaksaan Agung? Dan apakah juga akan ada tanda-tanda KPK akan dibubarkan? Kan bisa begitu, dikembalikan lagi ke kepolisian dan kejaksaan, terang Ginting. Lanjut dia, KPK merupakan lembaga ad hoc sementara sehingga sangat mungkin untuk dapat dibubarkan. Apakah kemudian setelah dari era Presiden Megawati sampai era sekarang dirasa sudah cukup? Bisa juga, kita lihat saja nanti, pungkas Ginting. Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harley Siregar menyebut pengamanan prajurit TNI di kantor Kejati dan Kejari tidak akan mempengaruhi penanganan perkara Korp Adiaksa tersebut. Ia membantah narasi yang menyebut pihaknya bakal terkena intervensi dalam penanganan perkara ketika muncul pembentukan pengamanan TNI. Harley berkata demikian demi menjawab anggapan koalisi masyarakat sipil yang menilai perbantuan pengamanan prajurit TNI di kantor kejaksaan bakal mempengaruhi penanganan perkara. Intervensi yang mana? Tugasnya kan cuma pengamanan kantor, ujar Harley kepada awak media. Senin 12 Mei 2025. Toh
tugas prajurit TNI dalam kerjasama terbaru hanya pembentukan, pengamanan, dan tak masuk substansi perkara. Tidak berkaitan dengan substansi kewenangan perkara. Lanjutnya, hal ini mengatakan langkah TNI yang memberikan pengamanan hanya bentuk dukungan militer terhadap kerja kejaksaan. Ini hanya bentuk dukungan TNI ke kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sementara koalisi masyarakat sipil menyesalkan terbitnya telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto terkait pengarahan alat kelengkapan dukungan militer ke Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Pernyataan koalisi ini seperti disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi melalui layanan pesan. Minggu 11 Mei 2025. Koalisi beranggapan perintah Panglima TNI itu bertentangan dengan banyak peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI yang mengatur tupoksi instansi militer. Pengarahan seperti ini semakin menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegakan hukum. Demikian tertulis dalam keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi menekankan tupoksi TNI berkaitan pertahanan dan tidak patut masuk ke ranah penegakan hukum di kejaksaan. Terlebih lagi, koalisi merasa sampai saat ini belum muncul regulasi terkait pembentukan TNI dalam rangka operasi militer selain perang atau OMSP. Dari situ, koalisi menilai kerangka kerjasama antara TNI dan Kejaksaan tidak memiliki dasar hukum kuat untuk mengerahkan pembentukan militer ke Golf Adiaksa. Koalisi menilai pengamanan institusi sipil penegak hukum cukup dilakukan satuan pengamanan. Dengan demikian, surat telegram itu sangat tidak proporsional terkait fungsi perbentukan dan tindakan yang melawan hukum serta undang-undang. Koalisi juga memandang surat perintah Panglima TNI berpotensi mempengaruhi independensi penegakan hukum di Indonesia, sebab kewenangan penegak hukum tidak sepatutnya dicampur adukan dengan tugas fungsi pertahanan TNI. Diketahui koalisi masyarakat sipil yang menyatakan sikap ialah dari Imparsial, YLBHI, Kontras, PBHI, Amnesty International Indonesia, Elsam, Human Rights Working Group, Walhi, Setara Institute,